Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Carilah Perkara di Atas. Mari kita membaca bersama-sama dari Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dalam kehidupan Kristen ada 3 tahap. Yang pertama masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Ini bukan sekedar urutan waktu, melainkan perubahan status hukum dan rohani yang radikal di hadapan Allah. Masa lalu orang percaya ditandai dengan perubahan dari mati karena dosa menjadi mati terhadap dosa. Mati secara rohani berarti terputusnya hubungan dengan sumber kehidupan, yaitu Allah. Dalam Efesus 2 ayat 1 dituliskan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Untuk hidup baru, manusia lama kita harus diselesaikan. Allah yang melakukannya melalui persatuan kita dengan Kristus. Saat Yesus mati, secara rohani kita diikut sertakan, dan saat Yesus bangkit, kita juga ikut dibangkitkan. Dan itu terjadi ketika kita percaya kepadanya. Masa lalu sebagai orang percaya dimulai sejak orang itu percaya dan lahir baru. Artinya orang yang sudah lahir baru tidak boleh berhenti di tahap itu, tetapi harus melangkah ke masa kini. Posisi rohani orang percaya saat ini adalah dibangkitkan bersama dengan Kristus atau hidup dalam hidup yang baru. Ada konsekuensi bagi orang yang dibangkitkan dengan Kristus. Sebab ada kata karena itu, artinya akibat dari identitas baru tersebut, kita diperintahkan untuk cari dan pikirkan perkara di atas, bukan hanya fokus pada perkara duniawi. Dalam Kolose 3 ayat 1 dituliskan, cari perkara-perkara yang di atas. Kata cari artinya ada usaha yang aktif untuk menemukan sesuatu yang belum ada, hilang, tersembunyi, atau dibutuhkan. Mencari perkara di atas artinya kita akan menemukan hal itu dengan usaha, karena itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi secara sengaja atau dengan sadar kita berusaha untuk mencari. Harus ada kehendak yang kuat dari kita untuk mencari. Ada usaha dan pengerahan tenaga dan daya untuk mendapatkannya. Tujuan hidup kita tidak boleh berhenti pada pencarian dan pencapaian di bumi yang semuanya itu bersifat sementara, melainkan kita harus fokus pada perkara-perkara yang di atas, hal-hal yang bersifat kekal, di mana hidup berpusat pada Kristus, hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah, hidup menurut kehendak Allah, dan hidup untuk kemuliaan Allah. Kita harus mendisiplinkan diri, misalnya dalam berdoa, dalam membaca firman, dalam beribadah, dan perbuatan kasih, bahkan ketika kita sedang tidak ingin melakukannya. Kemudian dituliskan juga dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kata pikirkan ini berkaitan dengan pola pikir, sikap mental, dan perhatian. Ini bukan sekedar membayangkan surga, melainkan menyelaraskan seluruh cara berpikir kita dengan kehendak Tuhan. Bagaimana cara kita memandang dan memikirkan masalah, misalnya kita harus dengan kacamata Tuhan, bukan melalui standar dunia. Dan keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Cari dan pikirkan ini tidak bisa dipisahkan.
Pikirkan atau memikirkan itu mengarahkan kepada tindakan, yaitu mencari. Jika pikiran dipenuhi dengan perkara-perkara yang kekal, maka akan secara otomatis kita mencari hal-hal yang bernilai kekal. Dan ketika kita mencari perkara-perkara yang di atas, itu akan memperkuat pikiran. Saat kita mencari Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, pikiran kita akan semakin terlatih untuk memikirkan perkara surgawi. Dan masa yang terakhir adalah masa yang akan datang. Pengharapan dan kemuliaan yang dijanjikan ini adalah puncak dari iman Kristen, di mana apa yang kita percayai akan menjadi kenyataan saat Yesus menyatakan dirinya datang kembali, di mana pembebasan dari penderitaan duniawi, di mana kita akan bertemu muka dengan Yesus, kita menerima tubuh kemuliaan, memerintah bersama Kristus, dan lain sebagainya. Kesanalah kita harus mengarahkan harapan yang pasti itu, sebab kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, dan hal itu akan membuat kita selalu, bahkan semakin giat untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pikirkan, mari kita cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan hanya berfokus kepada perkara-perkara duniawi, tapi mari kita juga fokus kepada perkara-perkara surgawi, dan itu lebih penting daripada apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati.